Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Mari yang bersukacita kita siapkan hati, kita memuji Tuhan, menyembah Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama mau berdoa. Doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari silakan duduk, kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kalau malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menaikkan syukur kami Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang beracara malam hari ini Tuhan. Engkau menguasai hati pikiran setiap jemaat-Mu, setiap kami Tuhan. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami, Engkau sucikan kuduskan kami Tuhan. Kami yang telah melayakkan Tuhan, biarlah Kau bawa masuk kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami malam hari ini Tuhan, kami boleh mengalami Kristus dengan luar biasa Bapa. Kami mengalami Engkau dengan luar biasa. Kami menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang disenangkan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerja dalam malam hari ini ya Bapa. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi konsentrasi kami, yang menghalangi ibadah kami, kami sepakat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami mau tinggikan Engkau. Haleluya.
Ku mau
Inilah bersama
Biar Engkau memberkati setiap tangan-tangannya yang memberi Tuhan. Biarlah kami memberi dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dari Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
buat malam hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama datang kepadamu. Tuhan, inilah kami. Biarlah kau malam ini berkarya dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, dan mengubahkan setiap kami yang hadir di tempat ini. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang pulang dengan sia-sia. Amin. Kami percaya yang sakit kiranya Tuhan jamah sembuhkan. Amin. Bahkan yang rohaninya sakit juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidupnya diikat kuasa dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah kami semua pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Kedekatan dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Inilah kami, berkati teman-teman kami, saudara-saudari kami yang sudah melayani. Apapun bidang pelayanan yang mereka ambil malam ini, kiranya Engkau akan memberkati mereka dan menjaga setiap mereka. Amin. Sehingga tidak ada satupun yang terjatuh atau terhilang. Amin. Tapi namun Tuhan oleh kuasa-Mu Kau jaga mereka, langkah mereka, sehingga sampai akhir setiap mereka terus melayani Tuhan dan terus jadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Saya berterima kasih tentunya pertama-tama kepada Ibu Evi ya. Salam kenal Ibu. Ini pertama kalinya saya datang ke tempat ini. Salam kenal juga untuk semua jemaat maupun majelis dan pengurus gereja ini ya. Ini persekutuan doa atau gereja nih? Oh, persekutuan doa. Ya. Soalnya sudah ada nama gerejanya di sini. Persekutuan doa Philadelphia ya. Saya sangat senang sekali. Philadelphia itu kalau tidak salah bahasa Yunani yang artinya kasih persaudaraan, betul ya? Mohon maaf kalau salah. Seingat saya begitu, kasih persaudaraan ya. Dan nanti khotbah saya tidak jauh-jauh dari sana. Tapi sebelum saya lebih jauh, saya mau perkenalan diri. Nama saya Pendeta Stefanus Gunawan Agustinus. Biasa orang ada yang panggil saya Steve, ada yang panggil saya Stefanus, ada yang panggil saya Steven. Macam-macam orang manggil saya dan saya tidak pernah permasalahkan, ya. Apapun saudara boleh panggil saya, itulah nama saya, dan saya adalah seorang gembala sidang di sebuah gereja di kota Mojokerto. Ada yang tahu Mojokerto di sini? Oh, ada yang tahu, puji Tuhan ya. Kota kecil, nggak jauh dari Surabaya, 50 km mungkin dari Surabaya, ya. Nah, kami di sana merintis jemaat dari tahun 2009 hingga hari ini. Jadi sudah 16 tahun lamanya gereja kami berdiri, dan puji Tuhan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kalau saya boleh flashback saudara, saya ini bukan keturunan pendeta. Jadi papa mama saya pengusaha.
Dan saya adalah anak pertama laki-laki dari keturunan Tionghoa. Di sini om tante susu ai yang ada keturunan Tionghoa tentu tahu ya. Anak laki pertama itu apa yang diharapkan orang tua ya. Jadi dari kecil, singkat saja, papa saya seorang pengusaha ekspedisi, mama saya punya toko, papa saya juga selain ekspedisi ada kandang peternakan babi. Tapi tahun 98 tutup karena peternakannya tutup karena itu ya, kerusuhan itu ya. Jadi ekspedisi dan toko. Jadi sejak masa muda saya, masa kecil, saya sudah jaga toko dari kelas 3 SD atau 4 SD saya lupa. SMP saya sudah mulai belajar menangani sedikit-sedikit ya, belajar ekspedisi. Sehingga saya oleh ayah saya yang diharapkan untuk meneruskan semuanya. Tapi apa mau dikata? SMP kelas 1 saudara, saya percaya Yesus sungguh-sungguh. Ya, saya baru percaya Yesus sungguh-sungguh itu SMP kelas 1. Padahal dari kecil saya ke gereja. Tapi saya bertemu Yesus dan percaya Yesus sungguh-sungguh SMP kelas 1. SMP kelas 2 ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba terdengar suara yang sampai hari ini tidak bisa saya deskripsikan suaranya seperti apa. Jadi kalau saudara tanya sama saya suaranya treble, mid atau low, I don't know. Tapi yang jelas saya tahu suara itu seperti orang bicara. Dan ketika itu pada waktu saya berdoa, saya dengar suatu, saya merinding semuanya. Karena suara itu bilang begini, kamu kupanggil menjadi hamba. Dan entah kenapa lewat satu kata-kata itu kuat sekali hati saya bahwa ini panggilan Tuhan. Sehingga singkat cerita saudara, pada waktu SMA kelas 3 saya lulus sekolah, saya diusir oleh ayah saya. Jadi kami itu 4 bersaudara, laki, perempuan, laki. Ya, yang diinginkan bapak saya meneruskan saya. Jadi memang kemudian setelah saya nggak meneruskan, intinya bapak saya nggak mau terusin ekspedisinya. Ya mangkrak. Karena saya nggak terusin, karena saya terpanggil. Jadi waktu SMA kelas 3 itu saudara, bapak saya memberikan saya 2 pilihan. Kamu mau jadi pendeta, rumah-rumah orang aja. Tapi kalau kamu nggak jadi pendeta hari ini, kamu urungkan niat mau jadi pendeta, maka hari ini juga seperti rencana semula kamu kuliah ke Amerika. Waktu itu izin Tuhan, kekuatan dari Tuhan, saya bisa bilang saya mau jadi pendeta. Dan saya keluar rumah orang aja. Saya keluar rumah orang aja saudara, saya tinggal di gereja, ya, saya jadi full timer di sana. Dan itulah perjalanan saya menjadi hamba Tuhan. Saya sempat pernah diejek oleh dari pihak papa. Kamu jadi pendeta makan apa? Mau makan krekel kamu? Karena gak ada turunan pendeta, semuanya pengusaha. Bahkan keluarga dari ayah saya non-Kristen. Papa saya juga dulunya non-Kristen, walaupun kemudian percaya Yesus ya oleh kasih karunia Tuhan. Tapi saudara, waktu itu saya diejek dan saya bersyukur banget sama Tuhan. Kisah hidup saya adalah kisah hidup di mana Tuhan itu pemeliharaan yang luar biasa. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun boleh terjadi. Saya hanya bilang Tuhan, apapun boleh terjadi dalam hidup saya serahkan hidup saya dalam tangan. Tapi saya mau berkata pada saudara, sampai hari ini saya boleh bersaksi, topangan Tuhan itu luar biasa. Itulah saya, ya. Jadi kemudian sampai hari ini seizin Tuhan, saya menggembalakan jemaat, ya lumayan, ya. Puji Tuhan. Papa saya sampai kemudian, yang tadi papa saya logis sekali, orangnya logika sekali. Dia selalu bilang, gak bisa jadi pendeta itu kalau gak ada turunan pendeta. Ya, papamu ini gak bisa. Dan dia terkaget-kaget kemudian sampai akhirnya bilang, iya jangan-jangan Tuhan ada. Karena kalau gak Tuhan ada gak bisa kamu kayak begini. Ya, karena akhirnya kami punya gereja, walaupun masih pakai sewa gedung karena kami belum punya gedung sendiri. Tapi lumayan lah ya, semuanya lumayan. Saudara bisa lihat aja di YouTube GBT Mojokerto itu gereja kami. Lumayan. Jadi gak nyangka saudara. Tapi itulah Tuhan. Yang penting mata kita tertuju pada Tuhan. Apapun boleh jadi, itu urusannya Tuhan. Nah saya kemudian menikah dengan seorang istri tentunya, dan 3 orang anak. Puji Tuhan, wanita semua. Saya berdoa, Tuhan saya pengen anak lagi. 3 kali percobaan memang. Saya bilang sama istri saya, kalau 3 kali percobaan, kita berdoa 3 kali, Tuhan kasih sampai yang ketiga cewek,
maka kita akan berkata stop dan kita percaya ini adalah rencana Tuhan. Sudah cukup tidak? Pertama perempuan, kedua perempuan, yang ketiga puji Tuhan perempuan. Dan kemudian saudara, saya sempat kok perempuan semua ya Tuhan. Ya tapi itulah manusia. Manusia tidak tahu masa depan, tapi Tuhan tahu. Begitu anak saya beranjak dewasa saudara, anak saya 3, kelakuannya perempuan luar biasa, ngalah-ngalahi anak cowok. Sehingga jemaat saya yang lihat, aktif banget anaknya Pak Gem. Tiga-tiganya aktif semua waktu kecil. Lalu saya di situ bersyukur pada Tuhan. Saya berkata, Tuhan memang Engkau tahu segala sesuatu. Bayangkan kalau Engkau jawab doa saya. Cewek modelnya kayak begini waktu kecil. Dan dia cowok. Nemben lebihan kan? Waduh, ya dari situlah saya juga lagi-lagi bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu selalu tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, saya hari ini saudara akan mengajak saudara belajar dari Efesus pasal yang ketiga. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengajak saudara belajar gak jauh-jauh dari nama persekutuan doa saudara, Philadelphia, kasih persaudaraan. Hari ini saya akan bicara tentang berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Sudah dibuka sama-sama? Yuk kita akan baca bersama-sama ya pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang percaya katakan Amin. Amin. Ketika baca sekilas ayat ini, apa yang ada di benak saudara? Apakah saudara bisa menangkap sesuatu dari ayat ini? Atau ada bagian yang saudara nggak mengerti? Coba direnungkan dulu. Tadi masih kelihatan? Masih bisa ditampilkan? Efesus 4 ayat 3. Dan saya, oke. Coba saudara baca di Alkitab saudara. Apa maksudnya ayat ini? Nah, ayat ini akan saya terangkan hari ini buat saudara. Karena ayat ini, walaupun terlihat sederhana, menyimpan pelajaran yang sangat luar biasa. Saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara, sesuai dengan pengakuannya sendiri dalam Efesus pasal 4 ayat pertama. Kalau saudara membaca kitab Efesus, maka saudara akan temukan Efesus pasal pertama sampai Efesus pasal ketiga. Rasul Paulus itu sedang menyampaikan hal-hal yang doktrinal tentang keselamatan, itu anugerah, kamu dipilih sejak dunia belum dijadikan, kamu diangkat menjadi anak, ya. Dan kemudian mulai pasal yang keempat, kalau saudara membaca, dia akan mulai bicara tentang hal yang praktik. Dan dia memulainya di dalam pasal 4 ayat pertama, ajakan untuk jemaat itu berpadanan dengan panggilan yang sudah mereka terima. Kalau bahasa aslinya digunakan kata aksios, berpadanan itu. Itu seperti timbangan yang ada 2 sisi. Berpadanan itu, ya. Nah ini awalnya. Kamu yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata dasarnya berpadanan itu digunakan kata aksios yang gambarannya adalah seperti timbangan yang ada 2 sisi. Sisi kanan dan sisi kiri. Jika ditaruh sesuatu di sisi kiri, maka tentu timbangan itu akan jatuh ke bawah di sisi kirinya, sisi kanan akan ke atas. Ya kira seperti itu. Sebaliknya kalau di sini ditaruh sebuah beban, di sini akan jatuh, di sini akan terangkat. Tapi kalau bebannya seimbang, maka akan terjadi sebuah keseimbangan di kiri dan di kanan. Ya. Nah, saudara, Rasul Paulus menggunakan kata ini untuk menunjukkan bahwa kita itu bagaikan ditaruh di timbangan, dan di sisi timbangan yang satu sudah ditaruh sesuatu yang sangat tak ternilai harganya, yaitu panggilan kita. Panggilan kita. Apa? Yaitu panggilan kita untuk percaya kepada Yesus, menerima keselamatan. Itu harganya mahal. Dan panggilan yang begitu mahal itu diajak oleh Rasul Paulus untuk diseimbangkan, walaupun tidak akan pernah bisa seimbang sebenarnya. Tetapi diajak untuk, ayo
bagaimana kita seimbangkan walaupun tidak akan pernah seimbang. Lalu kemudian dia terangkan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menyeimbangkan apa yang telah Kristus tahu di sisi yang sama, yaitu hidup dalam lemah lembut, rendah hati, sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu, dan yang kelima yang kita bahas hari ini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya akan bahas hanya di sini. Saya akan bagi kata-kata ini dalam 3 bagian. Yang pertama, berusahalah memelihara kesatuan, atau berusahalah memelihara. Kata ini terlihat sederhana, tetapi kalau saudara memahami kedalaman kata-kata ini, luar biasa. Saudara, Rasul Paulus tidak berkata begini, berusahalah membuat kesatuan, berusahalah membangun kesatuan. No. Berusahalah menciptakan kesatuan. No. Dia gunakan kata bahasa Yunani terio, yang berasal dari kata dasar terio. Terio atau terio itu bukan membangun, tetapi dia itu lebih menjaga, mengawasi. Jadi kalau misalnya saudara, ya, kita membangun sebuah taman, taman itu sudah jadi, lalu kita menjaga taman itu supaya tetap cantik dan indah, itulah terio, menjaga, memelihara. Jadi kata-kata yang terlihat sederhana ini sebenarnya menerangkan pada kita bahwa kesatuan itu bukan kita yang membuat. Ini bagian pertama. Mengapa kita harus memelihara kesatuan? Karena kesatuan itu bukan kita yang buat. Kesatuan itu yang menciptakan, yang membuat adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena itu di Efesus pasal kedua yang menjelaskan bagaimana Yesus telah mati untuk merobohkan tembok pemisah, untuk menciptakan kesatuan. Jadi kesatuan di dalam jemaat, kesatuan bahkan dalam pernikahan saudara, itu dibuat oleh Yesus. Saya percaya kesatuan nikah kita pun Yesus yang buat. Amen. Karena itu di depan altar kita datang pada Tuhan. Saudara, yang membuat adalah Yesus. Dan tugas kita adalah terio tadi, memelihara apa yang telah Yesus buat. Amin. Tugas kita bukan menciptakan, dan kita tidak akan pernah bisa menciptakan itu. Tapi tugas kita adalah menjaga dan memelihara apa yang telah Yesus buat dengan darahnya, dengan harga yang mahal itu. Jadi ketika kita sedang menjaga kesatuan nikah kita, menjaga kesatuan kejemaatan, saya mau katakan sama saudara, saudara sedang memelihara karya Kristus. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya mau tanya sama saudara, ada di sini yang artis seniman? Ada seniman di sini? Gak ada yang ada seniman ya? Oke, anggaplah saudara, bayangkan saudara seorang seniman sekelas Leonardo da Vinci atau apa ya, saya katakan, iya. Saudara membuat karya yang memakan waktu 7 tahun, hampir 3,5 tahun lah. 3,5 tahun saudara bikin sebuah karya, sampai saudara lupa makan, tidur kurang, untuk menghasilkan sebuah mahakarya yang begitu indah dengan detail yang begitu luar biasa, sebuah lukisan yang sangat detail, yang ketika bahkan kalau dikasih kaca pembesar itu detailnya kelihatannya waduh kayaknya. Dan setelah saudara selesai membuat karya yang begitu istimewa itu, besok saudara akan tampilkan di sebuah galeri. Nah, hari ini saudara lalu titipkan lebih dulu kepada seorang yang paling saudara percaya, teman saudara yang percaya. Saudara titip orang yang paling saudara percaya, saudara titip karya ini. Saya titip karena saudara percaya sama dia. 1 hari aja, besok aku ambil, aku baca. Dan ternyata orang yang saudara titip ini menganggap remeh. Gitu. Dia taruh di bawah karya Anda, nggak ditutup, nggak dipikirkan nanti bagaimana kalau jatuh. Dia hanya tahu, saudara nggak tahu, saudara pulang, saudara titip dia, saudara percaya sama dia. Dan begitu karena ditaruh begitu saja, maka datanglah anaknya masih kecil.
kecil dengan membawa bolpen warna-warni. Lalu ketika anak dilihat, wah lukisannya indah sekali, maka dia langsung coret. Sehingga lukisan tadi hancur berantakan. Saya mau tanya kepada saudara, untuk alasan apapun, ketika besoknya saudara menerima lukisan ini, adakah rasa kecewa? Yes. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Karena lukisan saudara yang begitu indah ternyata sudah hancur. Orang yang saudara percaya tidak bisa menjaganya. Saudara, saya katakan begini, coba perhatikan hidup kita selama ini. Apakah kita menjadi orang yang menjaga kesatuan yang telah karya yang telah Yesus kerjakan, atau kita adalah orang yang meremehkan, bahkan kita adalah orang yang merusak kesatuan? Barusan ini terjadi di gereja kami, saudara. Di gereja kami itu kebetulan kami punya ambulans 2. Jadi ada tim ambulan. Hampir setiap hari keluar banyak yang pakai. Nah, satu ketika ada seorang jemaat kami yang sangat aktif banget, satu keluarga aktif banget, cinta Tuhan banget, dan sangat dekat dengan saya. Satu ketika suaminya kecelakaan saudara. Lalu tampaknya terjadi miskomunikasi dengan tim ambulans. Karena ambulans kami kan pakai relawan, tidak ada tenaga medis. Itu kalau menurut Permenkes kan tidak boleh menangani korban kecelakaan. Karena untuk korban kecelakaan itu ada prosedurnya. Nah, ketika ditelepon, dia bilang kecelakaan. Nah, kesalahan dari tim ambulans tidak lihat dulu kecelakaannya. Kalau kecelakaan misalnya tangan patah kan nggak apa-apa, kecuali kalau kecelakaan yang parah. Nah, ada miskom di situ, sehingga singkat cerita dan turun saudara sama ambulans itu. Nggak bisa. Dan ini keluarga jemaat aktif banget. Saudara, kalau saudara jadi keluarga ini, perasaan saudara gimana? Kecewa. Saya begitu tahu, saya syok. Saya cari langsung, saya cepat-cepat berusaha menyelesaikan perkara ini. Saya bisa bayangkan kecewanya orang ini kayak apa. Tapi kalau saudara, dia cerita sama istri saya. Tapi dia itu bijaksana, dia nggak mau ungkap siapa yang ngomong. Dia itu cerita, dia sangat sedih. Dia cerita. Kenapa? Di tengah dia itu suaminya kecelakaan, akhirnya masuk rumah sakit. Dia itu bergumul dengan hatinya supaya nggak kecewa. Bergumul nih si ibu ini, karena dia nggak pengen kecewa. Bergumul, ada yang datang besuk, ngomong begini. Ya ada satu orang. Saya nggak tahu siapa ya, dia nggak mau sebut namanya, memang itulah kebijaksanaannya. Wah, ibu ini aktif luar biasa, jadi gini loh, ngomong gitu sudah. Apa mana kene-kene, nek aku jadi ibu, metu aku tuh oke juga. Itu muncul. Baik nggak itu saudara? Itu kata-kata yang membangun kesatuan nggak? Ya. Waduh, ibu tuh nggak mau sebut, tapi saya bisa bayangkan perihnya hatinya itu kayak apa. Aduh, saya sampai Tuhan Yesus, ini luar biasa. Ada orang kayak begitu tuh ada. Ya, saudara harus berhati-hati terutama dengan kata-kata, karena itu ada yang berkata bahwa lidah itu memang tidak bertulang. Kadang-kadang kata-kata kita itu bahaya. Barusan ini juga jemaat saya ada ngalami kejadian ya. Saya, dengan satu instansi, dia itu suka donor darah. Satu ketika dia lagi enak-enak jadi telepon sama PMI. Tapi bukan berarti PMI salah ya. Saya ngomong begini nanti jangan dipelintir. Oh, saya donor PMI. Enggak, itu kejadian aja lah ya, namanya orang ya. Nah, dia telepon sama pihak PMI intinya waktu itu. Bu, tolong cepat kesini. Ada apa? Saya ini masih kerja. Sekarang juga bu, jangan ditunda. Jadi bingung ya. Ada apa? Ya dia ngapain? Gak bisa, saya lagi kerja. Sini bu, tolong kalau bisa sendirian bu. Apalagi suruh sendirian, ini ada apa ini gitu loh. Ya kan takut ya, kalau takut telepon penipuan kan. Ya wes, dia tetap aja orang.
Ya jangan, karena kita penipuan. Sampai di kantor intinya disangkal, ibu ini ya. Jadi terus disuruh masuk ke ruangan pimpinan. Kemudian pimpinannya tiba-tiba ketika masuk itu menjelaskan prosedur pengambilan darah. Dia cerita, panjang lebar. Dia bilang intinya aja Pak, saya ini waktunya nggak banyak. Intinya Bu, ini kemarin ibu donor darah ya. Ya. Darah ibu ini terindikasi kena HIV. Syok dong, syok gak saudara? Syok dong, syok kaget deh. Loh, langsung dipojokkan. Nah, katakan waktu itu bukan pojokkan, dia tanya deh. Ibu ini apakah suka gonta-ganti pasangan? Ya enggak Pak, saya tahu orangnya itu setia banget ya Pak ya. Ibu, ya enggak Pak, saya sama pasangan anak saya aja. Apa jangan-jangan suami ibu? Wah kan gitu ya, mulai gitu ya. Ini soalnya ini, waduh pokoknya begitu. Jika kita, saudara tahu seorang istri dengar kabar begini, apa yang terjadi? Terjadi perpecahan rumah tangga. Otomatis langsung telepon, ya kan? Ngaku, kamu jajan selama ini. Kamu lakukan apa? Rame saudara kejadiannya. Waduh, dia di rumah dia bertengkar dengan suaminya sampai pada titik dia doanya telat memang. Dia bilang, tapi doaku telat. Setelah bertengkar hebat. Nah gitu, saling tuduh-tuduhan, kamu paling ya kamu, gak pernah kamu, wah rame kan? Terus ketika dia berdoa dia bilang, diingatkan Roh Kudus, itulah hasilnya belum mesti sih. Akhirnya jadi karena waktu itu dia diambil ulang lagi darahnya untuk dipastikan gitu loh. Ya, terus dia pulang ceritanya, hasilnya kan belum keluar, kan belum mesti kan jadi salah, betul nggak? Kok sudah bertengkar dulu? Nah, itu akhirnya sudah. Nah, kemudian ternyata betul besoknya keluar. Hasilnya apa saudara? Negatif. Coba saudara, pertengkaran terjadi. Ya waduh. Ya dalam rumah tangga, dalam kesatuan jemaat selalu ada yang ngomong-ngomong. Ingat kesatuan kita yang buat Tuhan. Kita diperintahkan Tuhan untuk apa? Memelihara. Pelihara dengan sekuat tenaga. Bahkan dalam pernikahan. Siapa di sini yang tidak pernah berkata cerai? Ayo cerai, angkat tangan. Semuanya pernah ngajak cerai? Loh, makanya saya tanya lagi, biar yang ngantuk saya mau tanya nih. Siapa yang nggak pernah ngajak cerai? Tolong angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Ada yang angkat tangan. Yang lain? Ya, jujur gitu ya. Pernah ya? Pernah ya? Ada yang pernah ya? Saya juga belum pernah, puji Tuhan. Jangan ya. Ya. Saudara, saya tanya, ngajak cerai itu kata-kata yang membangun kesatuan atau meruntuhkan kesatuan? Apapun alasannya tidak boleh cerai, amin? Nah nanti kalau saudara akan dengar kisah kesaksian dari Bu Erika, saudara akan tahu bahwa masalah kehidupan rumah tangga saudara nggak ada apa-apanya. Nanti ya kesaksiannya ya. Saya juga pengen dengar langsung karena saya hanya dengar kisi-kisi dari AI Bang. Wah, ya di kisi-kisi. Waduh. Saya jujur ya, saya begitu dengar semuanya itu, yang saya kagum itu justru suaminya. Ciamik kayak suami itu ya. Kayak gitu loh keadaannya bujuni ya. Nanti beliau akan cerita ya. Support wah luar biasa. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah ada kata cerai sesusah apapun kondisi yang kau hadapi. Karena sekali lagi, kesatuan itu bukan kita yang buat. Kesatuan itu yang ciptakan, yang buat adalah Yesus dengan darah yang mahal. Tugas kita apa? Memelihara. Ini kata yang pertama, berusahalah memelihara. Kata yang kedua, kita akan lihat tentang kata kesatuan roh. Saudara, kata kesatuan roh ini kalau kita analisa, dalam beberapa analisa kita gunakan, maka kita akan temukan kurang lebih maksud Paulus adalah kita akan bisa memelihara kesatuan itu dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Dan ini memang khas di dalam surat-surat Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah bilang gitu, kalau sudah perhatikan. Dia itu sering kali bilang gitu. Kita disuruh berjuang, kita disuruh berusaha, tapi nanti kalau saudara perhatikan ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa usaha itu bukan karena kamu, bukan karena kamu hebat, tetapi karena Tuhan yang menopang kamu lewat kekuatan Tuhan. Itu khas banget dalam surat Rasul Paulus.
Termasuk di dalam ayat yang paling sering dikutip orang salah paham, Filipi 2 ayat 12 dan 13. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya kan? Di ayat 12 seolah-olah kita disuruh berjuang sendiri. Tetapi di ayat yang ke-13 jelas sekali, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kerelaan menurut kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Betul. Itu khas banget surat Rasul Paulus. Ketika yang pertama dia katakan seolah-olah kita memelihara, tapi ternyata dia tambahkan memeliharanya bukan pakai kekuatan kita. Kita gak akan bisa Bapak Ibu memelihara kesatuan dengan kekuatan kita. Karena masalah hidup ini terlalu banyak, amin. Masalah kejemaatan terlalu banyak ya Bu ya. Bertengkar satu, yang ini iri, yang ini aduh setengah mati. Kalau bukan Roh Kudus yang menjaga, tidak bisa. Karena itu saudara akan bisa jaga kesatuan kalau hidup saudara dan saya dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Dan saat saudara dikuasai Roh Kudus, menurut saya adalah saudara lewat apa? Lewat lebih banyak berdoa. Karena catatan Alkitab itu, kalau saya melihat salah satunya di Kisah Rasul pasal 4, murid-murid berdoa lalu goyanglah tempat mereka berdoa dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Hari Pentakosta mereka penuh Roh Kudus juga apa? Ketika mereka nanti di atas loteng sambil doa. Maka itu orang Kristen jangan malas berdoa, datang sama Tuhan. Ya. Datang sama Tuhan. Minta Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Sehingga ketika kau keluar dari ruang doa, hidupmu dipenuhi kasih, hidupmu dipenuhi kesabaran, hidupmu dipenuhi sukacita, dipenuhi damai sejahtera. Walaupun masalahmu berat, engkau tetap bisa ada damai sejahtera. Amin. Amin saudara. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Kekristenan berbeda dengan agama lain. Kalau agama-agama lain, apakah nggak ajarkan nikah harus satu sama? Mungkin mereka juga ajarkan gitu. Tapi yang mereka nggak ada adalah kekuatan Roh Kudus, penolongan dari Tuhan. Agama-agama hanya mengajarkan kamu harus begini, kamu harus begitu, seperti hukum Taurat. Jangan begini, jangan begitu. Tetapi kekristenan Kristus tidak ajarkan begitu. Jangan begini, jangan begitu. Ada memang ada, tetapi bukan oleh kekuatanmu. Bergantunglah pada kekuatan yang dari Tuhan. Amin saudara. Wow. Jadi kita sudah belajar dua, ya. Yang pertama pelihara kesatuan, bukan kita yang buat, Tuhan yang buat. Kita pelihara. Pelihara dengan apa? Dengan kekuatan dari Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Saya yakin kok Pak Arianto dan Bu Erika kalau pakai kekuatan sendiri nggak sanggup itu ya. Nanti saudara, wah berat sekali. Biar penasaran gitu. Nanti gongnya waktu dengar kesaksian itu, oh ini yang dari tadi dimaksud itu kan? Saya juga mau dengarkan itu kan? Nah, saudara dikasih tahu Tuhan. Jadi yang kedua sekali lagi oleh kekuatan Roh Kudus. Yang ketiga oleh ikatan damai sejahtera. Nah, yang saya mau bahas adalah kata damai sejahtera. Saudara, kata damai sejahtera di sini dalam bahasa Yunani-nya digunakan kata eirene. Saya membaca dalam beberapa salinan, termasuk dalam salinan yang terdahulu, Kodeks Sinaiticus dan lain-lain sama eirene digunakan kata. Nah, menarik. Mengapa penggunaan kata damai sejahtera digunakan kata eirene ini menarik? Karena di dalam bahasa Yunani untuk bicara damai sejahtera yang kita maksud dengan damai sejahtera ya dalam bahasa Indonesia itu bukan hanya bisa kata eirene, tapi juga bisa kata hesukios. Ya, dan ada beberapa kata lain. Nah, apa bedanya? Bedanya gini. Hesukios misalnya yang dipakai dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Itu bicara damai, tentram, betul-betul nggak ada masalah. Ya, saya ulang ya. Hesukios itu damai, tentram, aman, dan betul-betul gak ada masalah. Kondisi damai semua ini, tenang, damai, tenang, yang betul-betul gak ada masalah sama sekali. Itu hesukios. Kadang-kadang kita terjemahkan dengan kata tentram, damai. Tapi kata eirene, tahu gak saudara ide eirene itu? Eirene itu adalah damai setelah gencatan senjata. Jadi sebelumnya ada perang, sebelumnya ada konflik, sebelumnya ada masalah, tetapi memilih untuk gencatan senjata.
memilih untuk berdamai. Dan kondisi setelah terjadi gencatan senjata, itulah eirene. Jadi kata damai sejahteranya menarik. Jadi Alkitab itu nggak bilang gini, kamu satu dalam damai sejahtera, gak ada masalah supaya kamu bisa berdamai. Tuhan tahu dalam hidup kita itu ada masalah, ada konflik, tetapi pilihlah untuk berdamai. Dalam diri kita, dalam kesatuan ada konflik, ada peperangan, tetapi pilih untuk berkata, sudah, saya lebih pentingkan untuk memelihara menjaga kesatuan daripada ego saya. Sudah, saya lebih pilih kesatuan daripada saya pilih keinginan saya. Saya lebih pilih, saya ikut Yesus, apa yang Yesus perintahkan, daripada harga diri saya. Itulah yang dimaksud dengan kata eirene. Jadi menjaga kesatuan perlu kemauan untuk berkata, cukup. Saya nggak mau konflik. Saya mau berdamai. Karena saya tahu Tuhan yang menciptakan berdamai. Mari kita buka sama-sama Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Haleluya. Roma pasal yang ke-12, saudara, ayat yang ke-18. Kita akan membaca bersama-sama. Ya, betul. Roma 12 ayat 18 ya. Begini bunyi firman Tuhan, sedapat-dapatnya kalau hal itu apa? Bergantung padamu. Atau mungkin kata bahasa Indonesia juga bisa tergantung gitu ya. Kalau tergantung kamu atau bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya kalau tergantung kamu mau minta maaf, maka itu akan damai. Kamu mau mengalah, maka itu akan damai. Kamu mau berkata cukup, maka itu akan damai. Hiduplah dalam perdamaian. Waduh, lalu bagaimana Pak kalau saya melakukan itu? Saya semakin ngalah, semakin diinjak-injak, nanti dia semakin melunjak. Nah itu ayat 19 baca. Ayat 19, coba lihat ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi apa? Berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, apa tertulis? Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ya. Tapi jangan juga, wah ya udah, saya baikin dia biar dia dibalas sama Tuhan. Nah, Tuhan tahu hati kita ya. Tapi Tuhan ngerti gak sih, Tuhan tuh mau kita berdamai. Lalu bagaimana? Serahkan sama Tuhan. Maka untuk berdamai itu perlu iman yang kuat, perlu rasa percaya yang benar-benar kokoh bahwa Tuhan itu benar-benar sanggup dan Tuhan itu benar-benar ada dan menjadi pembela kita. Ada kalanya Bapak Ibu, saya nggak tahu di sini ada konflik nggak? Pernah ada konflik? Nggak pernah. Pernah ya? Pernah juga ternyata ya. Nah, tapi saya mau berkata gini, belajarlah untuk berkata cukup untuk konflik. Saya mau lebih mengutamakan kesatuan persekutuan. Kenapa? Karena Yesus. Bagaimana kemudian? Tuhan nanti yang akan atur semua. Hakku, kewajiban apa hakku, apa ya, egoku semuanya aku letakkan. Nanti itu semuanya urusannya Tuhan. Aku nggak perlu khawatir. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja atau persekutuan doa saudara punya prinsip yang sangat luar biasa, Philadelphia, kasih persaudaraan. Semoga saudara benar-benar menangkap bahwa kasih persaudaraan ini luar biasa, kata-kata menunjukkan bahwa keinginan untuk ada kesatuan yang indah, begitu ya. Maka itu perhatikan ayat ini. Kesatuan itu Tuhan yang bikin, tapi kesatuan itu bukan karena kita yang bisa, Roh Kudus yang berkarya. Yang ketiga, kita belajar oleh ikatan yang sejahtera, kita harus mau berkata cukup, aku mau damai, aku nggak mau terus berselisih. Ya, ada banyak hal lain yang perlu saya jelaskan tentunya bagi saudara, tetapi waktu yang ada saya rasa tidak akan kondusif kalau saya teruskan. Ya, saya sudah mengambil waktu tepat, belum 39 menit ya dari waktu yang diberikan. Maka izinkan saya memberikan closing statement buat saudara. Saya tidak tahu masalah hidupmu apa dengan orang lain dan apa yang suatu saat akan saudara alami.
Tetapi yang saya mau saudara ingat terus, bahwa kesatuan bukan karyaku, kesatuan bukan karya Ibu Pendeta, kesatuan bukan karya saya, kesatuan itu karya Tuhan. Dan kita dipanggil untuk memelihara karya Tuhan ini. Mari berjuang memelihara kesatuan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Tuhan yang memberkati. Haleluya. Diberkati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Pastor Stephen untuk firman-Nya yang luar biasa. Tuhan memberkati baik di dalam pembawaan maupun rumah tangga. Terima kasih, terima kasih. Kini kita mau siapkan untuk memberikan persembahan yang kedua ya. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Bu Nini dan Pastor Erika, kita memberikan persembahan yang kedua dan kita juga akan mendengarkan pengumuman. Ya, pengumumannya boleh ditampilkan. Ya. Jumat depan tanggal 31 Oktober kita ada worship night Bapak Ibu. Silakan, kami mengundang untuk hadir kembali yang akan dilayani oleh Pastor Ibu Gembala Evi Novianti dan Pastor Samuel. Kami mengharap kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita mau kembali berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Next, ada lagi? Cukup ya. Tuhan Yesus memberkati. Kami berikan ruang kesaksian untuk Ibu Nini. Silakan. Persembahannya boleh dijalankan ya Bapak Ibu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan dulu, saya mengucap syukur dan terima kasih dulu kepada Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Juga kepada Meme Evi, terima kasih atas waktunya. Saya mamanya Bapak Steve, yang tadi sudah diperkenalkan, nama saya Bu Nani Kristina. Saya mempunyai 4 anak, ini anak saya yang pertama. Cucu saya 10 saudara. Ini sebuah karunia Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini saya bersaksi, tidak saksi yang muluk-muluk, saya hanya saksi rangkuman dari semua kebaikan Tuhan. Kalau disaksikan panjang lebar nanti tidak habis, tidak cukup waktunya. Pokoknya dari hati nurani saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah merendah kehidupan saya begitu indahnya. Sebab setiap kita ini semua ada masalahnya sendiri-sendiri, termasuk saya. Saya manusia biasa yang juga mengalami jatuh bangun dan percobaan-percobaan yang seperti anak saya ceritakan itu tidak gampang, saudara. Anak dapat melayani Tuhan dan suami yang belum kenal Tuhan, keluarga suami tidak kenal Tuhan semua. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan selalu memberi kemenangan itu. Kita tidak minta, tapi Tuhan yang memberi bonus. Sekarang keluarga suami saya banyak yang mengenal Tuhan. Itu karya Tuhan yang luar biasa. Dan setiap manusia ini mempunyai cerita hidup sendiri-sendiri ya saudara. Siapa di sini yang tidak ada masalah? Rasa semua mengalami masalah ya saudara. Tapi satu hal yang perlu kita banggakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menolong kami semua, sehingga warga kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan merendah kehidupan kami dengan begitu indahnya. Saya mempunyai anak-anak baik-baik dan mantu cucu baik-baik, itu sudah harta yang tidak ternilai dari Tuhan, yang perlu disyukuri ya saudara. Oleh sebab itu kita semua diberi putus asa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua. Sekian kesaksian saya.
Semoga menguatkan kalian semua bahwa hidup ini memang Tuhan yang punya rencana. Semua indah pada waktunya. Walaupun di lebah kesedihan pun saya ini juga kehilangan suami, saudara. Itu kan yang duka cita. Tetapi Tuhan memberi sukacita, damai sejahtera itu ada di hati saya. Sehingga orang Mojokerto, bukan saya sombong ya, saya ini dengan suami itu seperti apa ya, berdua terus dan rukun. Keluarga kita terkenal keluarga yang harmonis dan rukun. Lah, tahu-tahu suami saya meninggal dalam pelayanannya. Dia tuh melayani ke desa-desa ya saudara. Nanti kapan saya ceritakan, kena DB, yaitu hanya rata-rata ya, tapi Tuhan mungkin punya rencana. Nah itu orang-orang Mojokerto melihat saya tegar sampai hari ini, bukan karena kekuatan saya manusia biasa, tetapi ada satu Roh Kudus yang memberi hati saya damai sejahtera. Tuhan yang menolong saya, menguatkan saya sampai hari ini saya berdiri di depan saudara, bukan karena saya kuat, tetapi karena Tuhan Yesus yang menguatkan saya. Dalam apapun Tuhan baik. Sekian kesaksian saya, semoga menguatkan kalian semua. Amin. Boleh dilanjutkan dengan Pastor Erika. Boleh diputar mic-nya? Suaranya ya? Dari awal lagi ya?
yang menaungi kepada komunitas IC3, Indonesia Christian Cancer Community. Jadi komunitas para penderita kanker yang ada di Indonesia, dari ujung rambut sampai ujung kaki kankernya. Yang kedua, kami juga mendirikan komunitas IC3 Filia, yaitu para single parent, mereka yang meninggal oleh pasangan hidupnya karena kematian. Yang ketiga, kami juga pendiri dari rumah belajar, satu visi bagi Indonesia, memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan Barat. Kemudian yang keempat kami juga saya dan suami juga mendirikan penerbitan buku berbadan hukum ya resmi yang menerbitkan buku-buku ya yang memberikan sumbangsi banyak, khususnya dalam dunia tulis-menulis ya. Saya sendiri adalah seorang penulis, saya sudah menulis 36 judul buku dan menciptakan puluhan lagu ya. Justru di masa kanker itulah saya mendapatkan karunia yang semakin saya pertajam. Dan saya juga adalah seorang penderita kanker. Hidup kita tuh sebenarnya tidak pernah dipersiapkan untuk mendapatkan berita yang buruk ya. Siapapun kita pasti tidak mudah. Apalagi kanker itu adalah salah satu penyakit terminal illness, penyakit yang sebenarnya nggak ada obatnya. Dan itu bisa kambuh, bisa relapse, bisa metastasis, bisa hidup lagi kankernya berapa lama? Nggak tahu. Dan hidup kita ini semua bermaju dengan waktu. Tuhan mengizinkan saya kena kanker itu bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, 7 cancer. Tuhan mengizinkan saya juga kena kankernya, sakitnya luar biasa. Saya harus pakai painkiller ya, karena apa? Terlalu sakit. Dan kanker saya jenisnya langka, bukan metastasis, bukan relapse, tetapi jenis yang baru lagi 2016 dan 2019. Bahkan dokter mengatakan, Erika, hidupmu tinggal menghitung hari. Kondisi yang tidak gampang. Katakan lagi, Erika, kamu akan siap-siap dalam hitungan bulan, kamu akan kena kanker otak dan kanker kulit. Artinya, biarpun kamu bernafas, tapi kalau sudah masuk ke otak, kamu sama aja sebenarnya sudah nggak ada. Saudara, di masa yang paling berat seperti itu, suami saya sudah didoakan untuk melepaskan saya di dalam meninggal dunia. Anak-anak itu masih kecil, 3 orang anak-anak, ya. Dan saya pun sudah dipersiapkan untuk meninggal dunia. Itu masa yang paling berat di dalam hidup. Di dalam masa-masa begitu, ekonomi kami hancur berantakan. Di masa seperti itu, saya juga harus kehilangan papa mertua dan papa saya. Dan di masa seperti itu saya pingsan berkali-kali karena tidak kuat. Ya, bahkan saya menarik rambut saya bilang sama Tuhan, Tuhan angkatlah, panggil aku pulang. Karena terlalu sakit. Ini benar-benar di ambang batas kekuatan manusia. Ya, karena apa? Karena terlalu berat, terlalu sakit. Dan saya mendapati diri saya duduk di kursi roda. Tetapi justru di dalam masa paling berat seperti itu, saya mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya, yaitu siapa? Kristus Tuhan. Biarpun saya seorang anak pendeta dari kecil hidup di gereja, ya, bahkan dalam kandungan papa mempersembahkan saya menjadi hamba Tuhan. Nama saya itu, nama Mandarinya itu adalah artinya lonceng kecil. Mama udah bilang, kemanapun kaki kamu pergi, kamu itu akan memberitakan Injil Kristus. Ya, dan saya dipersembahkan SMA untuk masuk STT. Papa bilang, kamu seorang pemimpin, kamu pemimpin, kamu pemimpin. Ya, nama saya sebenarnya bukan Erika, tetapi Papa mempersiapkan nama saya adalah Erik. Ya, Papa pengen saya laki-laki. Ketika jadi perempuan, jadilah Erika. Maka dia bilang, kamu tuh pemberani, kamu pemimpin, kamu pendeta. Saudara, nggak gampang menjadi seorang pendeta perempuan. Apalagi background saya adalah gereja Protestan Mandarin yang tidak banyak pendeta perempuan, ya. Dan boleh dibilang tidak mudah karena kita masih hidup di dalam budaya patriarki, ya. Laki-laki yang nomor 1. Itu nggak mudah. Tetapi justru di masa kanker itulah saya bertemu Kristus, bukan karena saya ada pendeta. Bukan karena saya menikah dengan suami saya seorang pendeta, kami hidup di dalam pelayanan pengembalaan di gereja besar, tetapi justru di kanker itu, dalam penderitaan yang begitu sakit,
saya berjumpa dengan Kristus yang hidup. Maka itu saya sangat hormat kepada Kristus. Saya sujud menyembah Dia. Allah kita tuh Allah yang hidup loh. Kita nggak boleh main-main dengan Allah kita, ya. Dan Tuhan juga mengizinkan saya mendapatkan remisi kanker, remisi lagi kanker, ya. Dan ini sesuatu keajaiban. Dan sampai hari ini pun saya kalau pergi ke dokter, dia sampai kaget-kaget ya lihat saya. Saya baru bulan lalu periksa lagi, sampai kaget-kaget karena saya sendiri sudah kehilangan 7 organ tubuh dan anggota tubuh dan bagian tubuh. Bapak Ibu kalau lihat saya itu gak kelihatan kayak orang kanker ya. Ini semua bohong isinya ya. Dalamnya ini aksesoris semua ya. Udah banyak yang diangkatin, dipretelin, dicopotin, organnya dipotong sana, potong sini ya. Nah, tetapi di masa seperti itulah Tuhan mengajarkan kepada saya ya, bahwa kamu tuh gak bisa hidup tanpa aku. Ya, kamu gak bisa hidup kalau tidak bergantung kepadaku. Sekarang saya menemukan sesuatu yang lebih berharga lagi, yaitu Kristus. Yang kedua apa? Panggilan hidup saya. Ternyata Tuhan sedang merevisi visi hidup saya. Ya, dulu saya pikir saya seorang pendeta karena untuk menyenangi hati Papa. Sampai saya bawa itu ijazah saya. Papa kan mau aku jadi seorang pendeta. Ini loh Pak ijazah. Aku sertifikatku sebagai seorang pendeta dari gereja Mandarin Tionghoa, ya ini aku bisa berhasil kok, ya. Tetapi bukan itu. Tuhan tidak berkenan bukan itu. Tetapi justru Tuhan memberikan saya sebuah visi baru. Justru pada waktu mengalami kanker garis, Tuhan mengajarkan saya arti berdiam diri di hadapan Dia. Pintu pelayanan semua ditutup sama Tuhan. Aduh nggak main-main ya. Dan saya mengalami tahun 2016, 2017 itu apa? Seperti rusa yang merindukan air. Saya bertanya, Tuhan, aku rindu sekali firman-Mu. Aku benar-benar berada dalam titik kehausan kepada firman-Mu. Sampai saya sujud loh, berlutut di hadapan Allah. Saya bertobat total. Saya mengatakan bahwa siapa Engkau Tuhan? Siapa Engkau itu? Tuhan benar-benar nyata dalam hidup saya. Kanker itu adalah damsik saya di dalam titik perjumpaan dengan Tuhan. Sampai Tuhan memberikan sebuah visi yang kuat di dalam hidup saya. Aku datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saya berlutut di hadapan Dia. Siapa itu Tuhan? Si bungsu dan si suri. Saya nangis loh. Saya bilang kenapa Tuhan kasih saya visi? Bukan pada waktu saya masih kuat badan saya masih muda, ya, organ tubuh saya masih lengkap. Tapi saya benar-benar udah gak berdaya, udah lelah loh ini, dan itu gak gampang. Firman itu kuat sekali berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan kamu harus pergi menghasilkan buah. Saudara, inilah sebuah visi yang kami dapat di dalam pelayanan. Dan saya dan suami sekarang mengabdikan hidup melayani para penderita kanker dengan sebuah visi, membawa satu persatu orang untuk kenal siapa Tuhan dengan benar dan mempersiapkan di dalam kekekalan. Beberapa bulan lalu saya terdiagnosis lagi beberapa penyakit kronis lagi, ya, penyakit yang harus minum obat seumur hidup. Saya pernah kena lever, badan saya kuning semua. Saya pernah kena COVID Delta, saya kira saya sudah lewat, ya. Saya juga pernah kena herpes, ya, di masa COVID itu juga sakit gak enak, ya. Sekarang saya harus berhadapan lagi dengan diabetes mellitus, ya. Kalau Bapak Ibu tahu nilai HbA1c itu kan normal 5. 9 itu udah tinggi, ya, dan saya nilainya 11,1. Itu sudah ngancam ke ginjal, pankreas, jantung saya. Terus yang kedua, saya kena hipertensi yang tinggi sekali. Yang ketiga, sekarang saya kena osteoporosis, nilainya -3 lebih, -32. Dan dokter bilang, Erika kamu jangan jatuh, terpleset. Diperiksa tulang panggul saya ini udah patah. Sudah benar-benar rawan sekali, ya. Dan sekarang yang keempat, tubuh saya juga tumbuh banyak kista, ya. Setelah di dalam masa seperti ini saya diam lagi sama Tuhan. Tuhan izinkan saya retreat secara pribadi sama Tuhan. Di mana? Bukan di hotel, bukan di ruang tempat retreat, tetapi di rumah sakit.
4 malam. Saya bilang suami, gak usah tungguin saya mau punya waktu sama Tuhan. Ya, 2 kotak tisu habis, saya nangis sama Tuhan. Di hari pertama opnam, di hari kedua opnam, tangan saya juga bengkak karena cuma tangan kanan. Tangan kiri sudah nggak bisa terima infus sedikit pun, luka sedikit pun udah nggak bisa ya, karena saya sudah golden hand dan badan saya udah nggak bisa ngangkat barang lebih dari 2 kilo ya, karena organ tubuh banyak yang diangkat. Saya nangis sama Tuhan. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya melihat Tuhan tidak menghakimi saya. Dia gak bilang gini, ini si Erika pendeta kok cemeng. Enggak loh, kamu pasti punya dosa lagi. Enggak loh, Tuhan itu saya lihat benar-benar Kristus itu memeluk saya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya nangis. Saya mengeluarkan semua apa yang saya rasakan. Ya, karena apa? Saya dulu pernah berhadapan dengan sakit yang berat. Dan sekarang badan saya sudah gak mampu sebenarnya, gak kuat ya. Kanker pertama, kanker yang tumbuh lagi itu beda sekali. Dan sekarang berhadapan lagi dengan beberapa penyakit kronis. Bapak Ibu, di hari keempat saya melihat Allah itu menyapa saya dengan cara yang luar biasa. WA saya masuk ya, kemudian dibilang, Erika, kamu harus pergi ke Bali. Ada 100 penderita kanker di sana yang butuh kehadiran. Saya nangis, karena saya bilang sama yang WA saya, jangan saya. Nggak bisa. Kalau orang yang belum pernah mengalami kanker ngajarin orang kanker itu mental. Kalau dia seorang pendamping caregiver ngajarin orang kanker nggak didengar. Sekarang kamu yang ada pernah berada di situ dan kamu bisa bangkit. Kemudian masuk lagi WA saya. Jangan lupa Erika ya, kamu harus bawa seminar kanker di Jawa Tengah. Saya bilang, bisa gak diganti aja? Jangan saya, gak bisa. Semua jawabannya gak bisa. Dalam beberapa hari kamu harus pergi. Oh, saya berlutut lagi di hadapan Tuhan. Saya minta maaf sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya ini berdosa sekali. Rupanya ini cara Tuhan memperlakukan saya, supaya saya tidak fokus kepada penderitaan, kepada sakit penyakit, tetapi saya fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tuhan mau apa lagi dengan hidup saya? Ya, dan saya bersyukur itulah cara Tuhan. Waktu saya sakit, hari keempat saya udah mulai berani posting di Facebook ya, saya cerita saya sakit gitu aja. Terus teman-teman datang. Ada satu pendoa yang datang, dia bilang, Ibu Erika, saya doain ya biar kamu sembuh total. Setelah dalam kesadaran saya jawab begini, tolong jangan doain saya sembuh, jangan doain saya sembuh, biarin aja penyakit itu ada dalam tubuh saya, supaya saya tahu diri di hadapan Tuhan dan saya nggak sombong di hadapan Dia. Saudara, kita itu hidup nggak ngerti ya. Kemarin waktu perjalanan ke mana ya itu namanya, saya sempat lupa ingatan dia, tapi ini bisa balik, ini anugerah. Mama Liwa ngomong gini di dalam mobil, orang kan kita ini semua punya masalah hidup. Saya menghadapi penyakit keras, penyakit berat. Ada orang mengalami kehilangan pasangan hidup berat sekali. Ada orang yang mengalami kebangkrutan habis total. Ada orang yang mengalami keberhasilan, ya, dan itu juga sebagai apa? Tantangan. Cuman Mama ngomong gini, kita itu sebenarnya tidak boleh bertanya kenapa, lalu kita kaitkan dengan hidup kita, oh gara-gara ini, gara-gara ini. Akhirnya kita tidak pernah belajar ya dari kehidupan. Tapi justru waktu Tuhan kasih kita pergumulan yang berat, kita terima aja. Ya kita terima tanpa mempertanyakan kepada Tuhan. Karena itu semua kedaulatan Tuhan. Mama ngomong gitu ya. Bahkan sampai kita mati pun kita nggak pernah dapat jawaban, ya. Dan kita tetap hanya percaya aja. Kalimat itu dalam loh bagi saya. Betul. Kita itu di dalam pergumulan yang saya hadapi, saya bisa aja mengkaitkan, oh mungkin karena papa saya dulu pengen saya anak laki-laki, maka saya benci haid, saya benci payudara, saya benci jadi perempuan, bahkan saya mau jadi laki-laki. Belajar mobil 1 hari pun saya bisa jalanin. Apa yang laki-laki gak bisa? Saya gak pernah mau gagal, saya gak pernah mau salah dalam hidup saya. Saya selalu menang. Kenapa? Karena papa tidak pernah memandang saya sebagai seorang perempuan. Ya, apakah karena itu saya kena kanker? Jawabannya bukan.
Saya bukan siapa-siapa. Saya seperti mereka yang menghadapi kanker akhirnya terpuruk, mati dalam kemarahan, mati sebagai orang yang biasa saja. Tetapi justru ketika kita menemukan visi Tuhan, panggilan Tuhan yang kuat di dalam hidup kita, saya si Erika penderita kanker yang memilih untuk tetap percaya kepada Allah. Saudara, jadi penderita kanker itu nggak enak loh. Di handphone orang ditulis Erika si kanker. Itu seperti penyakit kutukan ya sebenarnya, seperti penyakit kutukan. Tetapi justru dengan kanker itulah menjadi alat peraga saya untuk bertemu dengan para penderita kanker. Tahun lalu saya dan suami menyelesaikan S3 kami khusus untuk masalah kanker. Kenapa Bapak Ibu saya harus upgrade diri? Orang bilang lu cari penyakit ya, lu udah gak bagus badannya, lu cari penyakit. Memang betul ya, waktu saya nulis disertasi itu, aduh pinggang ini rasanya mau patah ya, sampai mau menyerah. Ngapain ya aku ini ya? Jadi dosen juga enggak gitu ya, ngapain ya aku ini ya? Cari penyakit gitu ya. Tapi saya pikir gini, enggak Erika, kamu enggak cari penyakit. Kamu akan berhadapan dengan pasien-pasien kanker yang ngerti secara akademik. Mereka adalah para dokter dan mereka itu juga butuh kenal Tuhan. Kamu kalau nggak punya pelengkapi dirimu di dalam pelayanan, kamu akan tertinggal. Kamu akan menjadi seperti emak-emak itu ya cerita soal kanker, dan kamu nggak akan bisa masuk kepada mereka yang mengerti secara akademik. Saudara, saya mengerti hal ini, tapi memperjuangkan untuk belajar setengah mati ya. Tetapi ya bersyukur tahun lalu suami saya dan saya wisuda ya. Tahu nggak Bapak Ibu disertasi saya? Dan saya mendapatkan nilai itu 3,8. Gitu ya. Dan itu yang tertinggi itu 4 ya, 4,0. Dan itu profesor, saya sampai nangis di depan profesor. Ya, saya nggak nyangka aja. Tetapi itulah yang menjadi sebuah apa? Penyakit tidak boleh menghalangi saya dan Bapak Ibu untuk bangkit. Kehilangan tidak boleh membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Saudara, kalau hidup bisa diputar kembali, ya seandainya bisa diputar kembali, saya Erika Fani tetap memilih dilahirkan menjadi seorang penderita kanker. Karena saya ketemu Yesus bukan dari kata orang, tetapi sebuah perjumpaan pribadi dengan Dia. Kalau Tuhan menyembuhkan saya seperti tahun 2016 ketika saya dilarikan ke rumah sakit karena muka saya sudah pucat di samping peti mati papa ya, saya bilang sama Tuhan dengan kesadaran saya, kalau Tuhan mau sembuhkan saya, itu seperti membalikkan tangan, saya pasti sembuh. Tetapi kalau Tuhan Kristus tidak mau sembuhkan saya, dengan iman saya berkata, saya akan tetap mengikuti Yesus seumur hidup saya. Amin. Bapak Ibu, inilah kekuatan kita. Saya nggak bisa ngomong gini kalau saya tidak punya Kristus. Ya, Kristus itulah kekuatan kita, pengharapan kita, dan kita sujud menyembah kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Haleluya, kesaksian yang sungguh luar biasa. Ya, kita punya Tuhan sungguh dahsyat. Kita tidak boleh terbelenggu oleh segala masalah, sakit penyakit kita. Amin. Kita harus bangkit, kita harus kuat. Kesaksian dari Ibu Nani dan Pastor Erika sungguh memberkati kami. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Haleluya. Ada kesaksian lagi? Doa berkat. Satu pujian dulu. Kita mengakhiri